Saya mulai dulu sebentar. Ya, baik Bapak Ibu, kita kemarin ada pembagian tugas, ada 3 bagian yang kewajiban saya untuk menerjemahkan, yaitu dari bukunya Ronald Dworkin, yaitu Preface, Baedeker, dan Epilog. Jadi ada 3 bagian yang saya terjemahkan. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kesan yang saya dapat dari Ronald Dworkin ini adalah orangnya itu sangat humble ya. Saya kok kesannya yang itu orangnya sangat humble, dia menghargai banyak masukan dari berbagai orang, terus dia tidak menggurui ya, dia menggunakan kata-kata yang tidak menggurui, dia menghormati pendapat-pendapat yang lain, tapi yang jelas humble itu kesan yang pertama. Saya seandainya bisa bertemu, saya yakin orangnya ini sangat menyenangkan, terhadap mahasiswa sangat menyenangkan, terhadap koleganya saya yakin juga menyenangkan. Seperti ada salah satu dosen yang ada Fakultas Hukum Brawijaya yang ada di Belanda itu ketemu sama siapa namanya Friedman lah, ketemu sama Friedman ternyata orangnya masih hidup. Ya, itu harapan saya kalau Ronald Dworkin masih hidup ini bisa ketemu. Nah, karena saya yakin orangnya sangat humble. Oke Bapak Ibu, jadi terkait preface bagian yang pertama itu ada kutipan, saya akan menjelaskan terkait beberapa kalimat-kalimat yang Mr. Dworkin ini berikan itu yang sangat mengena sekali, yang sangat bagus sekali. Seperti salah satunya ini dalam preface-nya dia mengatakan ini bukan buku sebagaimana apa yang dipikirkan orang lain. Buku ini dimaksudkan sebagai argumen yang berdiri sendiri. Jadi ini sebagai catatan untuk memulai kita membaca bukunya ini Justice for Ad Hoc ini supaya kita mengetahui bahwa ini loh harapan yang diminta oleh Mr. Dworkin agar kita melihat buku ini sebagaimana cara melihatnya. Dia jadi pinginnya dia melihat kalau mungkin ada perbedaan dari pendapat-pendapat dengan orang lain, maka dia menggarisbawahi, dia menganggap bahwa ini argumen yang berdiri sendiri. Jadi mungkin ini kelihatan sangat humble-nya dia. Jadi dia kalau salah ya ini salah saya gitu. Saya kira itu pendapat yang dia berikan. Nah, dia juga memberikan masukan, berterima kasih terhadap orang-orang yang mencoba mengkritik ya, memberi masukan, saya kira bukan mengkritik ya. Tapi dia mengatakan dikritik. Tapi sebenarnya di orang-orang itu memberikan masukan. Dia bagaimana dia menyebutkan satu persatu orang-orang, pihak-pihak yang mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap tersusunnya buku ini ya. Saya beruntung telah menarik kritik di masa lalu dan saya berharap buku ini akan dikritik sekuat buku-buku sebelumnya. Jadi ini saya kira luar biasa. Dan ini perlu kita contoh bahwa kita bisa salah dan juga kita juga bisa benar, orang lain juga bisa salah, tapi juga orang lain bisa benar dan sebagainya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Hukum Universitas Boston sponsori konferensi sekitar 30 makalah yang diselenggarakan oleh James Fleming untuk membahas versi awal dari naskah. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk menyusun buku ini mereka menyelenggarakan konferensi yang di situ ada 30 makalah yang membahas isi buku ini. Nah ini kan luar biasa untuk menerbitkan sebuah buku dan kita tahu bahwa Ronald Dworkin ini bukunya banyak sekali dan kualitasnya sangat luar biasa. Saya berterima kasih kepada NYU Filomen ini yang dia mengatakan bahwa tunjangan yang mungkin saya mengerjakan buku ini selama musim panas. Jadi penyandang dana juga diberikan. Nah, yang slide berikutnya ini satu persatu orang-orang yang punya kontribusi dia sebutkan dalam kata pengantarnya, preface-nya itu dia menyebutkan satu persatu. Jadi dia menyebutkan tidak hanya nama tapi juga kontribusinya, apa yang mereka lakukan. Dia banyak berdiskusi dengan ini, terima kasih telah berdiskusi dengan ini, terima kasih telah berkorespondensi, terima kasih telah ini dan sebagainya. Ini saya kira perlu kita contoh bahwa kita harus menghargai apa masukan dari orang lain. Yang kedua bahwa apa yang kita buat itu sebenarnya juga masukan dari berbagai banyak bantuan dari banyak orang. Ini saya kira yang ada di preface beliau. Yang berikutnya dia bicara dengan Baedeker. Baedeker ini sebenarnya saya juga bingung ini apa terjemahan dari Baedeker. Ternyata Baedeker itu adalah nama orang. Jadi dan diartikan bahwa Baedeker itu sebenarnya adalah seperti panduan perjalanan. Jadi panduan perjalanan. Jadi harapannya jadi sebelum membaca bukunya bacalah Baedekernya dulu. Jadi mengerti
apa sebenarnya yang ada dalam bukunya. Ini harapan dari Mr. Dworkin ini. Jadi di bagian pertama dia bicara tentang foxes dan hedgehogs. Jadi dia bicara tentang serigala dan panda. Dia mencoba mengetahui kenapa dia pakai judul itu, karena dia sebuah syair Yunani kuno milik Arsilochus. Intinya bahwa rubah tahu banyak hal, tetapi landak tahu satu hal besar. Apa itu? Adalah nilai dasar. Ya, nilai adalah salah satu hal besar. Nilai apa yang dimaksud adalah etika dan moral. Ini yang disampaikan oleh Dworkin. Ringkasan awal saya mulai dari di bab dimanapun penyebar dini ini juga memberikan panduan. Jadi kapan harus membaca bukunya, dimulai dari mana? Dia mengatakan di mana saja boleh. Mulainya dari mana saja silakan. Ya, jadi ini memberikan bahwa bukunya itu bisa dibaca di bagian bab ini saja, tidak harus mulai dari awal, tapi di mana saja dia memberikan panduannya seperti itu. Nah, terus kemudian dia bicara tentang keadilan. Ada 3 poin besar yang dia sampaikan: persamaan, kebebasan, demokrasi, dan hukum. Di persamaan dia mengatakan tentang keadilan distributif. Kebebasan dia mengatakan bahwa kita itu bebas, tapi juga dibatasi oleh hal-hal tertentu. Ketika dia bicara demokrasi, dia mencoba menyandingkan antara persamaan dan kebebasan. Jadi kalau demokrasi itu ada kebersamaan, ada keadilan yang distributif, tapi juga ada kebebasan. Tapi ketika ngomong kebebasan juga ada batasan dan sebagainya. Terus kemudian ketika ngomong hukum, dia membedakan antara keadilan dan hukum. Jadi dia mencoba memberitahu bahwa belum tentu keadilan atau belum tentu hukum itu bisa mencapai keadilan, tergantung pada hukum yang seperti apa. Ini dia ketika ngomong justice. Berikutnya dia ngomong interpretation. Jadi penafsiran. Dia mengutip seperti ini: kami mengambil konsep tersebut untuk mendeskripsikan nilai-nilai, tetapi terkadang kami tidak setuju sampai tingkat tertentu tentang apa nilai-nilai ini dan bagaimana mereka harus diekspresikan. Ini bicara tentang filosof, dia mengomentari pendapatnya filosof. Kami tidak setuju karena kami menafsirkan praktek yang kami bagikan secara berbeda. Kami memegang teori yang agak berbeda terkait nilai-nilai mana yang terbaik dalam membenarkan dan apa yang kita terima sebagai fitur sentral atau paradigma dari praktek itu. Jadi dia mencoba memberitahukan bagaimana dia menginterpretasikan dari pendapat-pendapat dari para filosof dan sebagainya. Berikutnya dia bicara tentang kebenaran dan nilai. Dia memberikan beberapa pertanyaan ini. Bagaimana kita mengklasifikasikan tesis kebebasan? Dari lubang filosofis apa ia berada? Apakah ini semacam realisme moral atau konservatisme? Atau bahkan anti-realisme? Apakah itu sendiri teori metafisika non-moral? Atau apanya? Dan sebagai dia memberikan pertanyaan. Ini dalam satu rangkaian, Bapak Ibu. Dalam satu paragraf dia memberikan rangkaian itu. Tapi dia menutupnya dengan baik sekali. Harap lupakan hal tersebut saat Anda membaca buku ini. Jadi ini juga saya agak sedikit tersenyum ketika membaca. Harap lupakan hal tersebut saat Anda membaca buku ini. Jadi dia memberikan kami berbeda daripada hal yang lain. Cobalah lihat buku saya seperti ini, sehingga nanti akan menemukan hal yang berbeda. Jangan terlalu berpegang pada pendapat-pendapat yang lain, tapi cobalah melihat buku ini sesuatu yang berbeda dari yang lain. Itu yang saya tangkap dari komentarnya Dworkin. Terus dia bicara tentang pertanggungjawaban. Karena itu kita harus mengembangkan teori tanggung jawab yang memiliki kekuatan yang cukup hingga kita dapat berkata kepada orang-orang, saya tidak setuju dengan Anda, tetapi saya mengakui integritas argumen Anda. Saya menyadari tanggung jawab moral Anda. Saya setuju dengan Anda, tetapi Anda tidak bertanggung jawab dalam memberikan pendapat. Anda hanya melempar poin atau mempercayai apa yang Anda dengar di jaringan televisi yang bias. Hanyalah sebuah kebetulan sampai Anda mencapai kebenaran. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap orang punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Kalau dia berpendapat, silakan, itu menjadi tanggung jawab Anda. Kalau saya berpendapat, juga bisa menjadi tanggung jawab saya. Silakan melakukan itu semua, pegang pada pendapatnya masing-masing, tapi itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Dan kalau memang itu benar atau tidaknya, itu hanya sebuah kebetulan sampai Anda mencapai kebenaran yang sebenar-benarnya. Ini yang saya tangkap dari komentarnya terkait dia bicara tentang pertanggungjawaban. Nah, kemudian di bagian akhir saya akan loncat, nanti bisa terkait ada moral, ada etika dan sebagainya. Nanti teman-teman saya yakin akan menjelaskan lebih dalam terkait apa yang ada di setiap bab.
Nah, kemudian langsung saya pada akhir tentang bicara epilog, dia bicara tentang martabat yang tidak dapat dibagi. Ada dua bahan, ada dua bagian, yaitu dia bicara once more truth, ya, satu sekali lagi adalah kebenaran, dan dia mengatakan bahwa dalam bab 4 pendapat filsuf dengan pembentukan metafisika sebagai sebagian besar tidak bersih, dia mengatakan itu. Pendapat filsuf dengan pembentukan metafisika sebagian besar tidak bersih. Mereka masih khawatir tentang bagaimana penilaian terhadap nilai dapat memenuhi setidaknya beberapa tes minimal yang telah ditetapkan oleh metafisika sains. Beberapa tes konvergensi atau dasar atau kekuatan untuk menjelaskan fakta, keyakinan, dan perilaku. Jadi dia menunjukkan bahwa semua itu pendapat-pendapat itu masih bisa mungkin salah, ya, tidak bersih. Jadi mungkin ada kesalahan. Ingat juga bahwa ada banyak hal yang benar-benar Anda yakini tentang cara hidup. Jika Anda mengejar rancangan terkait tanggung jawab di bab 6, Anda mungkin akan mencapai setidaknya beberapa rangkaian opini terbatas yang membawa kebenaran yang sebenarnya untuk Anda. Jadi dia memberikan tahu bahwa untuk mencari kebenaran, apa yang sebenarnya kebenaran itu sendiri, itu ya menurut Anda, menurut pembaca lagi, pembaca lagi yang dia bisa dapat dari yang dia baca dari bukunya ini, maka itulah suatu kebenaran. Yang terakhir, di bab epilog dia mengatakan tentang good life and living good, ya, hidup yang baik dan kehidupan yang baik. Sulit untuk mengatakan apa yang memberi bobot dan martabat bagi kehidupan, apalagi yang dibutuhkan untuk membuat baik kehidupan beberapa orang menjadi baik dengan pencapaian yang hebat dan tahan lama. Tetapi seperti yang kami perhatikan, ini hanya terjadi pada sedikit orang. Jadi dia memberitahukan bahwa sebenarnya kehidupan yang baik itu tidak banyak orang bisa mengalaminya. Fokus yang paling menarik dalam hidup adalah kematian. Jadi dia mencoba memberitahu bahwa fokusnya adalah pada kematian ini. Ini biasanya kalau orang bicara fokus pada kematian, orang-orang yang religius. Saya tidak tahu juga apakah Ronald Dworkin ini memang orang-orang yang religius, tapi ada salah satu bukunya itu Religious Without God, itu juga ada itu. Perlu kita baca juga. Jadi fokusnya dia menarik bahwa dia mengakhiri pendapatnya di bagian epilog ini, dia bicara tentang kematian. Saya kira itu. Terima kasih, ini sudah. Ya, terima kasih Pak Alfon. Satu hal yang menarik justru saya mencatat dua hal. Satu dari sisi Pak Ronald Dworkin sendiri, dan yang kedua sosok Pak Alfon, ya, dalam memberikan argumentasi atas tulisannya si Ronald Dworkin juga luar biasa, ya. Luar biasa untuk memahaminya. Nah, banyak hal yang kita bisa kagumi dari dua orang ini, ya, Pak Alfon sendiri dan Pak Ronald Dworkin, ya. Karena sulit untuk memahami tulisan-tulisan Ronald Dworkin itu. Kebebasan dia mengargumentasikan pikiran-pikirannya dan bagaimana bentuk-bentuk dan substansinya itu memberikan kekaguman banyak orang. Tulisannya cukup banyak dan bagus-bagus, ya. Kebebasan berpikirnya cukup dihargai orang. Nah, dalam konteks inilah kita mencoba menyampaikan supaya setidaknya kita juga memulai untuk bisa menulis seperti Dworkin, ya. Jadi menulis itu bebas. Hanya saja ketika saya lebih berbeda dengan teman-teman yang lain, ada yang bilang bahwa nilai aksiologinya tidak ada, yang penting tulis saja, salah benar sudah biar. Ya, tapi bagi saya ketika ini akan dibaca orang lain harus dilihat aksiologinya, lebih membawa kebaikan atau tidak. Tapi Ronald Dworkin juga memberikan batas-batas itu, ya, kelihatannya. Tapi mungkin ada komentar lain, ya. Diskusi ini menarik, ya, karena kita sering takut menulis. Saya pun juga sekarang ingin sebenarnya bisa memulai menulis terus, ya. Saya sudah awali dengan tulisannya, nanti akan saya bagikan menulis tentang tambang. Tapi itu awal. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tulis. Karena selama saya ada di dekan berhenti menulis. Tapi sebelum jadi dekan banyak tulisan yang saya buat. Tapi setelah jadi dekan berhenti menulis. Nah, sekarang mencoba menulis lagi. Nah, Ronald Dworkin itu menjadi perdebatan akademik, ya, waktu di Undip. Sehingga di Undip buku ini juga jadi rujukan juga. Dan itu saya bawa ke Brawijaya. Nah, nampaknya
Pak Alfon tadi menerjemahkan dengan baik ya. Dengan baik apa tulisan-tulisan Ronald. Silakan mungkin ada komentar tentang Ronald Dworkin atas tulisan prolog dan epilognya. Silakan. Sebelum kita masuk ke bab 1 ya. Tadi masih prolog, sudah menarik. Dan yang dilakukan Mas Alfon justru malah menemukan foto-fotonya Ronald Dworkin ya. Foto-fotonya luar biasa itu. Saya sendiri, wah ini orangnya ternyata. Ya, silakan kalau ada yang memberikan komentar. Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Ya, sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Alfon, itu saya temui pada waktu kelompok kami membahas di bagian 4 tentang moralitas. Jadi tidak ada daya paksa, tidak ada pemaksaan dari Dworkin orang lain pembaca itu harus mengikuti gaya beliau. Sehingga menjadi sebuah kebebasan, apakah Anda tertarik, enggak, ataukah Anda setuju, enggak, itu adalah hak. Tapi ini adalah sebuah argumentasi saya tentang kebenaran, tentang moral, tentang banyak hal, tentang nilai. Itu yang membuat saya juga menjadi, menjadi sebuah catatan, karena saya membacanya fokus di satu bagian itu, sehingga saya ingin sebetulnya mendengarkan nanti dari teman-teman. Sama seperti yang disampaikan Mas Alfon, orangnya humble, persis seperti yang saya banggakan, yang saya bayangkan memang ini orangnya seperti apa. Pada saat menulis tentang filsafat, nilai-nilai filosofis itu betul-betul mengajak orang lain untuk berpikir kembali, apa sih hidup ini, gitu loh. Apa hidup ini, lalu untuk apa Anda hidup, untuk apa kesejahteraan orang lain, untuk apa kita menjadi sejahtera. Kalau misalnya kita harus mematikan orang lain, kita harus istilahnya melukai orang lain. Jadi nilai-nilai yang luar biasa ini nanti jadi akan menjadi catatan di bab kami itu. Tiba sedikit dari kelompok kami begitu kaitannya dengan Dworkin. Terima kasih. Ya, kira-kira di Indonesia kayak siapa ya? Ada yang bisa jawab enggak ya? Dengan argumentasi yang cukup relevan. Kayak tulisannya siapa? Prof. Cep itu sebetulnya mendekati begitu, Prof. Jadi orangnya kan humble dan nggak pernah melihat orang lain salah untuk saya. Prof. Cep itu melihat biarlah orang lain berpendapat, tapi saya berada di posisi ini semoga bisa dijadikan sebagai bahan kajian untuk perbandingan. Menurut saya begitu, Prof. Ya, Prof. Cep ya kita sudah temukan. Memang beliau betul-betul luar biasa ya. Ketika masih hidup itu kalau kuliah mesti memberikan materi, bayangkan. Dan tidak saya temukan itu. Saya sendiri tidak bisa melakukan itu. Ya, memberikan materi itu. Dia ketik sendiri. Dia menulis dan diketikkan anaknya. Karena dia nggak bisa ngetik. Ya, jadi tiap kali kuliah itu memberikan materi. Tiap kali kuliah memberikan materi. Dan selalu nulis di Kompas. Tiap Jumat. Tiap hari Jumat tulisannya di Kompas mesti muncul. Ya, dan tulisannya enak dibaca dan perlu. Ya. Selain Prof. Satipto Rajo, kira-kira siapa di Indonesia? Meskipun bukan orang ahli filsafat. Tapi ada tulisan juga yang nampaknya Nurcholish Madjid itu juga begitu. Ya, tulisannya luar biasa juga. Banyak tulisan Nurcholish itu yang nilai filosofisnya tinggi juga. Ya, meskipun dia seorang budayawan. Dan memang di Indonesia jarang ya. Dulu mulai dari Hamka gitu kan. Tapi mulai sekarang agak berkurang itu. Saya tidak menemukan tulisan anak-anak muda yang mulai ke arah itu. Dan mudah-mudahan Pak Alfon ya, mudah-mudahan. Karena bekalnya itu sudah ada, tinggal keberanian menulis. Menulis membutuhkan keberanian, tidak banyak orang yang ya. Saya menulis dikritik banyak orang, tulisan apa ya, biar aja. Itu pikiran saya gitu. Ya. Saya juga ingin menulis lagi supaya tidak beku. Ya. Menulis itu mengantarkan kita supaya pikiran kita nggak beku. Ada yang lain kira-kira siapa di Indonesia selain Pak Satipto? Ya, kalau tidak ada silakan mengomentari apa yang disampaikan Pak Alfon tadi. Ada yang lain yang memberikan komentar tentang Ronald Dworkin dan Pak Alfon juga bisa dikomentari. Silakan. Izin, Prof. Ya, silakan. Langsung aja. Karena kebetulan saya juga dulu muridnya Pak Alfon, murid jenengan di hukum perburuan, gitu ya. Kalau Pak Alfon dulu ngajar hukum Islam, gitu ya. Hampir ada kesamaan, gitu ya, dari apa yang saya baca di bukunya Ronald Dworkin, khususnya yang keadilan bagi landak ini dengan apa yang jenengan ajarkan ataupun Pak Alfon ajarkan, yakni itu tadi.
kebebasan, keberanian untuk berpikir gitu ya. Nah, nanti kebetulan kemudian kalau seandainya itu salah atau benar, nah nanti harus mau menerima masukan. Nah, gayanya Dworkin kan seperti itu, termasuk juga penghargaan terhadap gagasan orang lain. Makanya tadi kan di preface kan Ronald Dworkin itu menjelaskan tentang siapa sumber dananya dari mana, kemudian dia berterima kasih ke siapa. Kalau di jurnal kan ucapan terima kasih itu kan biasanya ada di bawah ya, meskipun itu tidak lazim di jurnal-jurnal kita, tapi di jurnal yang bereputasi itu kan ada beberapa bagian untuk mengucapkan terima kasih. Nah, ini tradisi yang baik menurut saya di bidang keilmuan, bagaimana kita bisa menghargai gitu ya. Nah, nanti termasuk insya Allah kalau ini rencananya saya tulis, Prof. Kebetulan saya lagi senang-senangnya nulis. Nah, nanti biasanya di bagian bawah itu acknowledgement ya. Biasanya itu saya nggak tahu ejaannya seperti apa, Pak Alfon yang pintar bahasa Inggris. Nah, nanti biasanya saya tulis itu, Prof. Ini terima kasih ke siapa yang telah memberikan ide-ide segar gitu. Menurut saya seperti itu, Prof. Budaya memberikan perhatian, terima kasih, itu yang luar biasa. Gitu, Prof. Ya, ini catatan penting ya untuk bisa berterima kasih pada tulisan yang kita buat atas masukan orang lain. Tadi saya menguji mahasiswa. Ya, di kata pengantarnya itu dia hanya menyebut begini, terima kasih kepada para penguji yang telah menguji saya mulai dari ujian proposal sampai ujian terbuka. Tapi tidak ditulis namanya. Saya kritik itu, meskipun itu di kata pengantar. Jadi jangan lupa, kata pengantar itu bagian dari teks. Ya, orang kadang membuat seenaknya sendiri kata pengantar itu. Jadi kata pengantar itu bagian dari teks yang memudahkan orang lain untuk tertarik membaca atau tidak. Itu di kata pengantar. Nah, kebanyakan kita di disertasi, di skripsi, kata pengantarnya asal-asal aja. Nah, itu bisa ditiru model-model yang disampaikan tadi oleh Pak Solahuddin, bagaimana Dworkin menghargai orang-orang yang memberikan kontribusi atas tulisannya. Ya, dihargai betul, baik dalam bentuk finansial maupun pemikiran. Ya, ada yang lain, silakan. Ya, Prof. Ya, silakan Pak Ramadan. Kalau menurut saya, meskipun Ronald Dworkin ini memberikan kebebasan ya kepada pembaca untuk bisa berpikir, tapi hal yang baik di buku ini adalah beliau tetap memberikan dengan jelas ya pandangannya itu seperti apa. Jadi saat kita sebagai pembaca itu dalam artian kurang referensi atau bacanya kurang, kalau kita ingin manut ke Dworkin itu arahannya itu sudah ada. Jadi saya rasa buku ini menjadi cocok untuk berbagai kalangan ya, mulai dari expert ataupun yang baru-baru mulai membaca atau memperkaya literasinya itu. Pembaca itu pasti bisa memahami dengan baik. Jadi kalau ada beda pendapat, beliau mempersilahkan, tapi dengan tegas juga beliau itu memberikan pandangannya mana yang salah, mana yang benar itu. Kalau dari bagian yang saya terjemahkan, saya melihatnya itu seperti itu. Beliau memberikan pandangannya dengan jelas. Jadi seperti itu, Prof. Ya, ini kadang-kadang menjadi kegalauan saya ya. Jadi bukunya Ronald Dworkin itu tidak pernah saya sampaikan ke mahasiswa S2. Ya. Tidak pernah saya berdebat tentang itu di mahasiswa E2 karena agak berat karena modalnya harus banyak ya, karena Ronald Dworkin lihat aja selalu menyebutkan orang-orang yang kita pernah baca bukunya ya. Jadi ini harus dibaca oleh orang yang sudah memiliki banyak bacaan ya, baik bacaan teorinya. Sehingga menurut saya yang paling tepat memang dibaca oleh, karena ini tingkatnya filsafat ya, dibaca oleh mahasiswa S3. Ya. Jadi tidak semua orang mampu menangkap ini. Anak S1, S2 itu belum cukup mampu. Ya. Kalau menurut saya dia ya harus levelnya level mahasiswa S3. Karena S3 memang fokusnya di filsafat. Nah, tulisan Ronald Dworkin tentang justice dan sebagainya itu kajian-kajian filosofinya sangat ketat. Ya. Tapi itu menurut saya ya, karena kalau ini dibaca mahasiswa satu berat itu, ya. Apalagi kemudian masih semester awal, dia butuh modal dulu untuk membaca bukunya Ron. Ya, tapi itu pendapat yang lain, bagi untuk siapapun boleh. Tapi saya melihat untuk siapa ini, orang awam barangkali juga berat membaca buku ini, karena modal dia tidak punya untuk itu, untuk mengenal siapa statement, siapa ini, siapa itu kan dia banyak mengutip tulisan para ahli juga.
Ya, itu pendapat saya, tapi bisa jadi pendapat Anda juga bisa diterima. Ada yang lain? Yang lain silakan. Sebelum kita masuk ke bab 1 ya, tentang kemerdekaan. Izin, Prof. Ya. Baik. Silakan Pak Gatot Sabto Hariyawanto. Jamil, Prof. Oh, yang Saya mana? dulu masih Budi. Oke. Jamil. Ya, Oke. silakan. Baik, terima kasih, Prof, kesempatannya. Saya mungkin bisa dibilang nekat berkomentar ya, karena memang cukup sulit memang, walaupun sudah bolak-balik saya membaca di terjemahannya ini, tetapi saya dapat menyimpulkan begini, Prof. Kalau kemudian kita kaitkan dengan berbagai teori-teori yang diungkapkan oleh dalam ilmu hukum, katakanlah kaitan hukum dengan moral umpama, Thomas Aquinas umpama itu meletakkan moral itu tertinggi di antara hukum. Kemudian John Austin umpama memisahkan moral dengan hukum. Kemudian Hart itu memasukkan kembali moral dalam perundang-undangan. Nah, Ronald Dworkin ini menurut saya juga memasukkan moral pada tatanan hukum, tapi tidak harus dinormatifkan oleh penguasa sebagaimana yang diungkapkan oleh Hart. Artinya hukum itu tidak harus dari penguasa, tapi juga bisa melalui berbagai interpretasi atas berbagai nilai-nilai atau teori-teori yang diungkapkan para filsuf. Dan di situ menurut saya peran hakim itu sangat berperan di dalam menerjemahkan berbagai keadaan itu, Prof. Iya, tulisan Ronald Anda baca itu kan, ada justice in many rooms. Ya. Jadi keadilan itu ada di berbagai ruang. Dan kita tidak bisa menerobos ruang-ruang itu. Ya, menurut kita nggak adil, tapi mereka adil. Nah, inilah yang barangkali digali sangat banyak tentang nilai-nilai itu dari berbagai perspektif. Ada kebiasaan orang-orang Eskimo, ada kebiasaan orang-orang lain, ya, yang melihat bahwa itu adil menurut perspektif mereka, tapi digambarkan oleh Ronald. Ya. Nah, oleh karena itu betul apa yang Anda sampaikan, bahwa tidak harus menunggu justifikasi negara. Yang penting ini loh, wajah-wajah keadilan dari berbagai ruang di dunia itu seperti inilah, ya. Dan soal Anda setuju atau tidak, ya dia sudah paparkan itu. Ya, ada yang lain? Silakan. Sudah, Prof. Ya, silakan Pak Gatot Sabto. Terima kasih, Prof. Kalau saya melihat dari isi dari Ronald Dworkin ini, Prof, itu tidak jauh dari kepribadian bangsa kita, saya melihat. Karena dari beberapa sudut pandang, termasuk yang paling utama itu adalah terkait dengan etika dan moral. Karena apa yang menjadi tugas saya di bab 5 itu, kebanyakan yang dimaksudkan adalah yang terkait hak asasi manusia. Kalau saya mengaplikasikan kepada secara kebangsaan keindonesiaan ini, ada beberapa sebuah kebebasan. Kebebasan yang pertama itu terkait tokoh, terkait moral, keagamaan, itu dikulas secara tuntas tentang hak politiknya, tentang hak kebebasannya, mau sampai kemana, dia pun juga memilih. Sebaliknya, tokoh yang kedua sebaliknya adalah persamaannya adalah kepada kebebasan orang yang bukan pada tatanan agama. Jadi di luar agama, seperti tokoh Nikita Mirzani, dia melakukan upaya apapun untuk eksistensinya dia, itu pun juga masuk. Tapi di dalam satu nilai kebangsaan juga, tentang sebuah budaya yang dimiliki kita, itu pun juga dikumpas seperti itu. Mungkin saya bisa bertanya ke Mas Alfon itu bisa menjelaskan sedikit, mungkin biar ada hubungan hukumnya. Tadi sempat menceritakan tentang sebuah etika dan moralitas. Gitu. Mungkin bisa Pak Alfon sampaikan sedikit saja, biar ada kalau bisa kita itu jalan tentang karakternya gitu. Kalau kita adalah kepribadian dan karakternya untuk bisa melihat itu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, itu pandangan Pak Gatot. Silakan Pak Alfon untuk memberikan pemikiran dari apa yang tadi sudah ditulis. Silakan Pak Alfon. Tapi saya yakin Pak Gatot ini hanya yang lebih tahu. Jadi yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Karena bagiannya Pak Gatot yang membahas masalah moral dan etik. Jadi monggo Pak Gatot aja yang jelaskan, saya enggak enak nanti. Bagiannya Pak Gatot kok saya yang jelaskan. Ya, satu hal ya.
Saya kemarin ngajar di mahasiswa S3 Jakarta. Ada satu mahasiswa yang agak nyeleneh ya, yang rencana disertasinya dia menulis tentang Muhammad Yamin dan konstitusionalisme, dan itu tidak pernah ditulis orang. Ya, kita kan biasa menulis disertasi untuk mengangkat masalah tertentu dan kita pecahkan dengan teori-teori. Tapi dia justru malah mengkritik tulisan-tulisannya Yamin. Ya, apa betul itu tulisannya ya yang orisinil. Ya, nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot. Nah, kita ke depan harus mulai menelusur tulisan orang dan menganalisis tulisan orang. Itu menarik sebenarnya, karena banyak hal yang harus dikaji untuk itu. Perspektif menanggapi tulisan orang kan tidak harus menanggapi satu tulisan, tapi rangkaian tulisannya itu dicermati sampai ke tulisan itu. Nah, itu belum pernah ditulis mahasiswa kita. Mahasiswa kita tidak pernah menulis disertasi tentang itu. Nah, kita sekarang menelaah Ronald Dworkin itu barangkali ke depan ada mahasiswa yang mengkritik, ya misalkan kritik terhadap positivisme, ya siapa ya tokohnya, kritik. Nah, tulisan itu menjadi menarik, ya. Dan itu biasanya dicari orang, tulisan-tulisan seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ada 2 orang yang selain mahasiswa Jakarta itu. Yang di kelas ini mungkin ada, ya. Silahkan aja itu. Sehingga kita memiliki perspektif yang beda dengan kebanyakan disertasi. Ya. Mahfud MD mengawali tulisan politik hukum karena dia punya gagasan yang baru, sampai sekarang orang nulis politik hukum ya rujukannya Mahfud MD. Ya kan? Rujukannya. Nah, mungkin Anda mengawali apa yang tidak banyak ditulis orang. Ya, oleh karena itu saya selalu mengingatkan mahasiswa, jangan menulis disertasi asal-asalan. Ya. Nulis disertasi Anda sudah sekolah di sekolah filsafat, tapi kemudian nulisnya asal-asalan, itu sayang. Ya. Kalau bisa. Sehingga tulislah apa yang belum dipikirkan orang, meskipun bukan sama sekali baru. Ya. Sehingga setiap kali, setiap zaman tidak menghapuskan tulisan Anda. Ya. Saya nulis pangan itu, tidak ada buku tentang pangan itu. Ya. Tapi sampai sekarang banyak orang yang meminta saya untuk menjelaskan tentang pangan itu. Sampai kemarin di Kementerian di Pusat Pengkajian Ideologi Pancasila meminta saya itu. Dan dalam waktu dekat buku saya akan dibedah di sana. Nah, oleh karena itu mohon hal-hal yang semacam ini mulai dipikirkan. Kalau bisa diangkat sebagai tulisan disertasi, kalau enggak ya seperti kebanyakan yang lain. Ya, kita sudah cukup panjang berdebat tentang Ronald ya. Memang sosok yang multi talenta dan memiliki kemampuan menulis yang luar biasa. Lihat bukunya tebel-tebel itu. Ya, nggak ada yang tipis bukunya. Kalau Prof. Cacito masih tipis-tipis bukunya ya. Tapi pikirannya luar biasa. Dia menemukan teori juga. Ya. Nah, apa yang ditulis oleh Ronald Dworkin itu ada ya. Nulis tentang dia ketika bicara tentang konstitusi. Ya. Jadi membaca konstitusi itu jangan membaca teksnya, baca nilainya. Apa yang dikehendaki itu. Nah, rumusan konstitusi kita itu banyak yang salah. Ya, karena teksnya, ya, yang dibaca teksnya. Lihat aja tentang harus ada anggaran pendidikan 20%. Nah, itu sudah bukan konstitusi lagi itu, ya. Ya, ini yang salah satu contoh kesalahan-kesalahan konstitusional yang nampaknya jarang kita kritisi. Ya, kita masuk ke bagian 1. Siapa yang nulis bagian 1? Saya, Prof, sama ya. Mandaru. Izin. Ya, silakan bergantian mempresentasikan. Saya izin share dulu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpelajar dan insya Allah ilmunya barokah, bermanfaat, Prof. Rahmat Syafaat, kemudian rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Saya agak nervous
bersama Nandarum presentasikan ini, minder setelah lihat PPT-nya Pak Alfon ya. Luar biasa, sampai nemu fotonya. Saya juga jujur baru tahu ini. Karena dulu S2 disuruh tugas teori hukum nerjemahkan juga gitu kan saat di UNER. Dan memang benar yang disampaikan oleh Prof. Rahmat tadi bahwa memahami tulisan sekelas Ronald Dworkin itu memang butuh program doktor ya. Jadi kalau dulu di S2 itu saat magister itu saya kok bingung ini mau ngomong apa gitu kan. Meskipun waktu itu bukunya ada buku terjemahan sebenarnya dan dijual bebas, tapi kami diminta melihat yang asli kemudian dibandingkan dengan terjemahannya. Dan alhamdulillah sekarang di mata kuliah yang sama dapat kesempatan untuk menerjemahkan lagi karya Ronald Dworkin ini. Nah, tapi mohon maaf di bab 1 ini gitu ya, kalau tadi memang banyak sisi positif yang disampaikan oleh Ronald Dworkin ya, Bapak Ibu tadi termasuk Prof. Ahmad tadi menyampaikan tentang keunggulan, tapi kok saya begitu masuk di bab 1 baca saya bolak-balik kok bingung ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu waktu itu di pertemuan yang pertama atau kedua ya saat membahas diskusi buku ini. Buku ini tuh gaya bahasanya itu hampir sama kayak novel, gitu ya. Dari judulnya saja sudah agak membingungkan ya, keadilan bagi landak. Gitu. Apa hubungannya gitu ya, landak mendapatkan keadilan gitu. Nah ini sangat langka menurut saya di Indonesia ada yang berani menulis seperti ini. Bahkan kalau kita lihat judul buku atau artikel ilmiah di jurnal, penulis-penulis Indonesia itu kan cenderung panjang, analisis undang-undang sekian, gitu-gitu kan. Tidak ada masalah sebenarnya, tapi kan mungkin untuk lebih menarik, kadang tulisan yang berat itu dibuat dengan bahasa yang ringan. Jadi saya sepakat kalau ada Bapak Ibu yang di pertemuan pertama atau kedua waktu itu menyebut bahwa ini hampir sama kayak novel. Kenapa? Karena di bab 1 tentang independence atau kemerdekaan, di subbagian tentang kebenaran dalam moral, truth in moral, itu saya menemukan di bagian awal tentang tantangan itu, Ronald Dworkin itu mengawalinya dengan bertanya. Jadi kayaknya buku ini isinya pertanyaan semua, membuat kita berpikir, membuka lagi. Gitu kan. Pertanyaan yang diajukan oleh Ronald Dworkin adalah, apakah untuk kemudian mengetahui jumlah malaikat yang duduk-duduk di teras, itu kita harus kemudian mempertanyakan terlebih dahulu, ada nggak malaikat di sana? Saya bingung. Oh iya ya, benar ya. Kalau kita mau cari tahu jumlahnya kan, berarti kita tanya dulu, ada nggak malaikat di sana? Kan manusia nggak bisa lihat malaikat. Gitu. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya tentang pandangan umum, Ronald Dworkin itu mempertanyakan 2 hal. Yang pertama adalah tentang menyakiti bayi dengan menusukkan jarum. Ini saya agak ngeri. Kok ada seperti ini? Gitu. Saya bolak-balik, saya baca lagi, apakah benar ini Ronald Dworkin nulis seperti ini? Ini kan bahas buku tentang keadilan bagi landak. Gitu. Mana landak-landaknya? Gitu kan? Saya bertanya seperti itu. Gitu. Ternyata ini mengawali tentang nilai moral itu. Ada nggak sih kebenaran dalam moral? Nah, kalau seandainya ada orang yang menusukkan jarum kemudian ke arah bayi untuk bersenang-senang, bahasanya seperti itu. Jadi ada orang dengan mungkin gangguan mungkin ya, yang kebiasaannya itu memang menyakiti bayi dan dia itu bahagia. Nah, itu apakah dibenarkan secara moral atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Dilanjutkan dengan pertanyaan lagi, apakah invasi Amerika ke Irak, Amerika dan sekutunya itu dibenarkan? Nah, ini hampir ada hubungannya dengan bukunya Noam Chomsky ya, yang 3 seri itu, salah satunya adalah Pirates and Emperor, bahwa sebenarnya ya moralitas itu tergantung orangnya, tergantung bagaimana kemudian pandangan saat itu dan lingkungan di sekitarnya. Jadi bisa jadi menurut kelompok Amerika atau sekutu mungkin menginvasi Irak itu benar. Kenapa? Karena dikhawatirkan di sana ada misalkan senjata pemusnah massal misalkan. Ya meskipun tidak dijelaskan di bukunya Ronald Dworkin seperti itu, tapi ini membuat pertanyaan, gitu. Pertanyaan lanjutan bahwa tetapi secara umum ini kan tidak dibenarkan. Kenapa? Akan banyak rakyat yang terbunuh, kemudian akan membuat orang tidak respect lagi terhadap Amerika. Nah, itulah yang oleh Ronald Dworkin dalam batasan penjelasan singkatnya itu disebut sebagai skeptis. Skeptis itu ada secara internal, ada secara eksternal. Internal itu muncul karena pengetahuan kita. Jadi misalkan saya menilai, wah salah nih Amerika kemudian menginvasi Irak. Kenapa? Gitu. Karena saya sama-sama timur dari Indonesia, Irak juga bangsa timur misalkan, nah ini jangan-jangan ada konflik ideologi gitu. Nah, itu pengetahuan saya, tetapi bisa
dapat mendapat pengaruh dari pandangan orang di sekitar kita. Kita ketemu orang, misalkan saya ketemu Pak Alfon tadi yang bilang bahwa tentang keadilan. Oh, enggak apa-apa. Kenapa? Langkah Amerika itu tadi untuk menyelamatkan bumi. Bahaya dong, Irak punya senjata pemusnah massal kalau tiba-tiba kita dirudal oleh Irak. Hal itu kemudian membuat moralitas dalam tanda kutip ya, menurut Dworkin itu bergeser. Jadi ya ini sangat subjektif gitu ya. Ini benar atau tidak menurut moral itu sangat subjektif. Itu yang ada di bagian pertama hingga sampai yang paling bawah itu nomor 8 adalah kekecewaan. Ada beberapa orang yang disebutkan oleh Dworkin ya, Alan Gibbard, kemudian beberapa orang HY. Saya juga ketika nyari bukunya, waduh, ketika disebut nama berarti harus nyari bukunya nih. Termasuk kajian di bab pertama ini adalah kajian tentang linguistik semantik. Nah, jadi harus berhati-hati gitu. Karena kadang kebenaran itu dipermainkan. Ini yang saya dapat di subtopik yang truth in moral. Kemudian masuk di yang bagian selanjutnya, subbab yang ketiga tentang skeptisisme eksternal. Jadi itu tadi yang saya bilang bahwa ada orang di luar sana yang dengan pengetahuan mereka itu bisa mempengaruhi pengetahuan kita. Ya, kayak cuci otak mungkin ya. Nah, di bagian ini di awal Ronald Dworkin itu memberikan contoh tentang aborsi. Ada 4 kasus gitu ya tentang aborsi. Yang di akhir ketika saya baca itu ya aborsi itu bisa benar, bisa salah. Nah, ini yang lagi-lagi saya mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alfon tadi bahwa Ronald Dworkin itu menyerahkan kepada pembaca tentang nilai kebenaran itu. Misalkan mungkin tentang moralitas, tentang etika, biar pembaca menilai sendiri. Bahkan tadi kan sempat ada statement bahwa ya setelah baca buku ini ya dilupakan aja. Karena ingin agar keliaran berpikir, kemerdekaan ya ini akhirnya saya dapatkan bahwa kemerdekaan berpikir itu ya harus benar-benar merdeka, tidak ada subjektivitas gitu ya. Kita tidak terpengaruh. Tapi di sini dalam contoh di subbab yang kedua tentang aborsi itu, Ronald Dworkin menyebut bahwa aborsi itu bisa menjadi benar ketika ya yang melakukan aborsi adalah seorang single lady gitu bilangnya, anak muda perempuan yang dia itu umurnya masih remaja, tidak punya keluarga dan dia diperkosa, dia hamil. Maka untuk menyelamatkan karirnya daripada anaknya terlantar, kemudian tidak mendapatkan nafkah dan sebagainya, maka diaborsi itu boleh. Tetapi akan menjadi salah gitu ya ketika aborsi itu dilakukan ya untuk perbuatan yang jahat. Nah, itu Ronald Dworkin menyebut seperti itu, dan di bagian akhir menjelang subtopik yang ketiga nanti akan dijelaskan oleh Mas Nanda. Di situ Ronald Dworkin melakukan pertentangan tentang theory of justice, tentang keadilan. Nah, di situ Ronald Dworkin memberikan masukan bahwa keadilan kalau menurut saya itu ya keadilan tidak hanya prosedural, tapi juga substansial, itu harus masuk dua-duanya. Tapi John Rawls ya dalam statementnya Ronald Dworkin itu bilang ya oke lah, tidak apa-apa, tapi saya tetap ikut teori keadilan menurut saya gitu. Nah, dia bilang bahwa oh ya tidak apa-apa, kita harus hargai. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ketika memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Pak Alfon, bahwa Ronald Dworkin meskipun berbeda pikiran dengan pakar atau pendapat yang lain, ini masih bisa fair gitu loh. Allahu a'lam, saya nggak tahu apakah ini benar-benar di kenyataan, kok saya lihat luar biasa sekali ada orang seperti ini gitu ya. Kalau kita kan kadang terutama dosen ya, lihat mahasiswa kemudian menyanggah teori kita gitu ya, entah karena keterbatasan literatur kita atau karena kita nggak update gitu kan, kayak kesel gitu ya. Tapi ini Ronald Dworkin dengan secara terbuka ngomong ya nggak apa-apa, ini perbedaan itu wajar, apalagi orang-orang kita kan sama-sama berpikir gitu. Nah, ini dua hal yang saya pelajari dari subbab tentang truth in moral dan skepticism eksternal. Selanjutnya silahkan Mas Nanda untuk masih ada 2 slide lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat, yang amat terpelajar Prof. Rahmat, serta teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan dari pemaparan Mas Fatih tentang bab pertama tadi. Ini di 2 bagian terakhir ini, kalau dilihat secara jumlah halaman, ini jauh lebih sedikit. Jadi
1-2 sangat gemuk sekali, tapi begitu masuk sudah mulai 3 mulai kurus, 4 semakin kurus lagi. Jadi saya semoga bisa menjelaskan dengan baik. Pertama itu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fatih, tetap di bagian ini diawali dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin ini untuk merangsang pandangan-pandangan kita ya, jadi pendapat kita bisa muncul. Yang dipertanyakan di bagian awal adalah tentang benar dan salah. Jadi yang diangkat pertama adalah apa yang menyebabkan kita ini memiliki sebuah pendapat bahwa yang kita lakukan ini benar atau salah. Kemudian masih dikejar lagi, dari mana pendapat ini berasal. Kemudian masuk ke contoh ini tetap dicontohkan bahwa yang diangkat adalah perang Irak. Apa yang dihasilkan oleh kepala kita atau apa yang dihasilkan oleh otak kita sehingga membuat kita berpikir bahwa perang Irak itu tidak bermoral. Kemudian dibalik juga bahwa perang Irak itu bermoral. Jadi ini dikejar, ini apa yang menjadi alasan kenapa kok kita bisa berpikir seperti itu. Jadi Ronald Dworkin mengajak kita untuk berpikir kenapa kita bisa menganggap bahwa perang Irak itu bermoral atau tidak. Ini yang dikejar itu ini. Kemudian masih ditanya lagi, apakah jawaban terbaik untuk pertanyaan-pertanyaan ini bisa memvalidasi pendapat kita atau hanya malah melemahkan. Jadi pertentangan-pertentangan ini tetap ada hingga Ronald Dworkin juga mencontohkan kasus lain tentang gay. Jadi yang diangkat di bagian ini adalah kasus-kasus yang memang ada banyak pertentangan ya. Seperti perang Irak itu kan banyak pertentangan, banyak yang menganggap bahwa ini tidak apa-apa untuk dilakukan karena seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Fatih, ini dikhawatirkan Irak itu kan nanti bisa mengancam kestabilan dunia dan sebagainya. Tapi di sisi lain, sisi kemanusiaan menganggap bahwa ini tindakan yang tidak bermoral. Begitu pula contoh yang kedua yang dicontohkan ini adalah tentang gay ya. Apakah penyatuan penjelasan dan pembenaran yang sama tersedia untuk moralitas. Jadi apakah pembenaran tentang moralitas pernikahan gay dalam beberapa hal membuat kita berpikir untuk kita melakukan pernikahan gay. Jadi pertentangan-pertentangan inilah yang terus diangkat. Nah, Ronald Dworkin ini memberikan 2 hipotesis di bagian 3 ini. Yang pertama adalah hipotesis untuk menjawab permasalahan tadi ya. Untuk menjawab pertanyaan itu beliau memberikan 2 pandangan. Yang pertama adalah hipotesis dampak sebab akibat. Jadi dalam hal ini fakta moral itu bisa menyebabkan orang untuk membentuk keyakinannya ya, keyakinan moral yang sesuai dengan fakta moral tersebut. Jadi harus ada fakta dulu, ini yang akan membentuk keyakinan kita. Pada akhirnya seperti itu. Selanjutnya disebutkan juga bahwa pandangan yang seperti ini ada yang menerima, ada juga yang menolak. Kebanyakan para realis moral pasti akan menerima pandangan ini. Sedangkan dari yang sisi skeptis akan menolaknya. Hipotesis yang kedua adalah tentang ketergantungan kausal. Jadi ini dikatakan bahwa hipotesis dampak sebab akibat itu benar. Jika itu benar, maka tidak memiliki alasan yang kuat untuk berpikir bahwa penilaian moral mereka adalah laporan kebenaran moral yang benar. Jadi ini berkaitan antara kebenaran dan moral. Bab 3 itu, bagian 3 dari bab 1 ini, kebanyakan yang dibahas adalah itu. Mencari apakah pemikiran kita ini dasarnya apa, sehingga bisa dikatakan benar atau tidak. Lanjut, Mas Fatih. Nah, untuk bagian yang kelima ini, skeptisme internal, ini membicarakan tentang babnya sangat singkat sekali ya. Bab ini singkat sekali, lebih singkat dari yang 3 tadi saya sudah bilang itu semakin lama semakin kurus. Ini lebih kurus lagi. Kalau di terjemahan saya ini cuma nggak sampai 10 halaman. Nah, ini beliau tidak berkonsentrasi pada membantah ya, tapi lebih mengklarifikasi terhadap skeptisme internal ini.
skeptisme internal ini sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya tadi. Di bagian sebelumnya ya 1 dan 2. Dicontohkan di bab 2 tadi. Banyak diantaranya seperti penilaian moral negatif, tidak menawarkan bimbingan atau tuntutan. Kemudian dicontohkan juga bahwa moralitas itu tidak menuntut atau mengutuk mekanisme seksual tertentu, masih terkait dengan gay tadi, di antara orang dewasa yang menyetujui. Namun beberapa penilaian terhadap skeptisme internal mengambil bentuk yang berbeda. Jadi ini bukan membicarakan bahwa beberapa tindakan tertentu itu dilarang atau diwajibkan, tapi tidak ada jawaban yang benar apakah itu dilarang atau diharuskan. Jadi memang dalam memandang suatu objek, ini ada beberapa pandangan yang kadang-kadang itu bertentangan. Itulah yang diklarifikasi oleh Ronald Dworkin, seperti tadi yang bagian awal disebutkan, kita memiliki kebebasan untuk berpikir. Jadi seperti itu menurut saya dalam 2 bagian terakhir di bab pertama ini. Terima kasih. Ya, jadi menarik ya. Kita selalu dihadapkan oleh pertanyaan-pertanyaan kritis dari Ronald. Dan dia model penulisannya diawali selalu dengan pertanyaan-pertanyaan. Bahkan sub-sub bab itu ditulis dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu sebenarnya untuk mengontrol supaya dia juga tidak keluar dari apa yang dijadikan permasalahannya. Kalau kita kan enggak ya, ada latar belakang, ada apa, terus baru rumusan masalah. Ya. Tapi Ronald Dworkin membalik, masalahnya dulu dilontarkan ya, pertanyaan-pertanyaan. Ya, mungkin ada komentar lain ya tentang materi ini. Silakan. Apa yang bisa ditangkap dari materi ini? Silakan, barangkali ada yang bisa didiskusikan dari materi ini, apa yang kita bisa angkat. Ya, saya lontarkan dulu ke penulisnya. Ya, yang menulis ini apa yang Anda bisa angkat dari materi yang Anda tulis? Silakan Mas Fatih dan Mas Ya, apa yang bisa esensi apa yang bisa ditangkap? Ya, kalau di bab yang awal tadi ya, masih di bab 1 itu sebenarnya saya juga agak tergelitik tentang ateisme, Prof. Tadi kalau yang Mas Nandaru kan tentang G ya, itu sebenarnya hati kecil saya itu berontak gitu, karena menyebut ya ateisme mungkin benar bagi sebagian orang, gitu, tapi mungkin juga salah bagi yang lain gitu. Nah, mungkin Mas Nandaru juga berontak ketika tahu kalau budaya timur kita itu kan gay ya nggak boleh, ateis ya nggak boleh, kita monoteisme bertuhan gitu kan. Nah, maka tetapi dalam mempelajari sebuah ilmu gitu ya, yaitu tadi pertentangan-pertentangan itu akan menjadi lurus ya ketika kita tahu dasarnya. Jadi subjektivitas atau pandangan seseorang itu didasarkan pada teori. Makanya memulai dengan pertanyaan itu menurut saya sangat bagus ya Ronald Dworkin itu. Jadi tidak hanya dia yang tadi kalau Prof. Rahmat menyebut yang agar tidak keluar dari koridor gitu ya, tapi agar pembaca juga dari awal itu bertanya-tanya, katik nulis apa sih gitu, ini mau nulis apa gitu. Nah itu yang menurut saya menarik dan sangat jarang sekali penulis Indonesia yang mengawali dengan pertanyaan. Sudah judulnya misalkan paper ya, jurnal itu judulnya panjang gitu dan gitu-gitu aja. Kan jarang ada yang misalkan tanya gitu, moral itu apa? Misalnya, jarang sekali. Menurut saya seperti itu, Bro. Ya, menarik ya argumentasinya Mas Solahuddin. Pak Daru, apa yang bisa ditangkap dari apa yang kalau menurut saya, Prof, yang perlu digali adalah alasan mengapa seseorang menganggap sesuatu itu benar. Itu yang diajarkan oleh Dworkin. Jadi baik atau tidaknya itu seperti yang tadi disebutkan Mas Fatih juga. Beliau menyebutkan bahwa ateis bisa jadi boleh. Begitu pula gay, bisa jadi benar, bisa juga tidak. Ini kan yang menjadi masalah. Jadi ini yang harus digali ke belakang. Kenapa kok bisa seperti itu? Alasan apa yang membuat orang memiliki pandangan atau pemikiran seperti itu? Mari kita sederhanakan saja. Contoh simpel, ada orang menggoreng tempe. Kok bisa gosong? Kalau menurut kita, kalau pandangan kita sempit pasti memandang, ya ini tempe yang jelek ini. Sudah gosong seperti ini,
kok bisa disajikan kepada tamu. Tapi kalau kita lihat alasannya, ternyata kok itu yang disajikan, ternyata misalkan dari segi matanya sudah mulai burek, mulai pandangannya sudah susah, kemudian waktunya sempit. Nah, dengan sajian yang seperti itu kita bisa menerima, oh ternyata ada keterbatasan yang membuat orang itu bisa seperti itu. Sedangkan kalau yang memasak orang yang memang chef top, ya kita pasti tidak akan menerima pandangan seperti itu. Itulah kenapa bahwa suatu objek ini ternyata harus digali lagi. Kenapa kok bisa seperti itu? Alasan orang ini menganggap ini benar atau tidak, itu harus kita gali juga, agar kita bisa memahami juga ya pandangannya secara utuh. Jadi seperti itu, Prof. Ya, alhamdulillah sudah bisa menangkap makna dari tulisan yang Anda tulis sendiri. Ada yang menambahkan komentarnya atas tulisan bab 1 bagian. Ya, Prof. Ya, silakan. Saya, Prof. Ya, silakan. Langsung aja. Terima kasih, Prof. Kalau melihat dari dinaikkan sedikit Pak Gusti, hanya terlihat rambutnya aja. Pak Gatot, ya. Pak. Oh, Pak Gatot. Iya, silakan Pak Gatot. Ya. Saya melihat dari tulisan Ronald Dworkin terkait kebenaran dan moral. Ini yang saya melihat itu ada satu yang tertangkap di ruhnya, Prof. Bahwa tadi diceritakan sama Mas Nandaru sama Pak Fatih adalah tentang sebuah kebenaran. Kebenaran yang dinyatakan tadi adalah kebenaran dengan alasan. Orang melahirkan dengan alasan begitu menjadi benar, terkait dengan kalau diambil sisi positifnya. Tetapi satu hal mungkin yang bisa memberikan, mungkin dipandangkan dari apa yang saya baca di bab 5 itu, mungkin tidak jauh berbeda apa yang dia dimaksudkan. Mungkin di sini bisa disamakan dengan sebuah etika tentang moral. Jadi kebenaran itu diimbal balik, untuk analisisnya itu diimbal balik. Jadi masing-masing itu tentang kebenaran itu apapun alasannya, bisa mendirikan sebuah nilai kebenaran dengan alasan-alasan yang sesuai secara kemajemukan. Tetapi itu bisa dikembalikan bahwa di sini ada fungsi ilahi, fungsi Allah, fungsi moral yang memberikan tentang aturan. Apakah aturan ini bisa melanggar atau menabrak moral apa tidak? Mungkin satu sisinya begitu, Bro. Terima kasih. Ya, ini penting ya. Jadi memang kalau kita nggak berani menulis hal-hal yang ekstrim itu, kita baca tulisan orang aja. Kemudian kita analisis ya, dengan apa yang kita sudah yakini. Tadi saya bilang bahwa Ronald begitu bebas memaparkan sesuatu hal. Soal nanti kita menilai baik buruk, ya sudah itu terserah mereka yang menilai. Ya, kebebasan ini yang kita hargai ya. Hargai. Soal nanti secara epistemologi itu secara aksiologi ternyata menimbulkan masalah. Ya sudah, itu masalahnya di pembaca. Itu menurut Ronald ya. Masalahnya di pembaca. Silahkan baca buku saya. Soal nanti Anda nggak setuju, ya sudah, itu persoalan Anda, bukan persoalan saya. Ya, itu menarik itu. Ya, apa yang ditulis Ronald itu menarik. Ya, ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Izin, Prof. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Menurut saya memang pemikiran Ronald Dworkin ini memang terlalu liberal menurut saya, karena sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Makanya tadi gay itu dibolehkan, bahkan eutanasia itu juga dibolehkan menurut Ronald Dworkin. Artinya membunuh diri kita sendiri, asalkan dia punya argumentasi yang kuat, ya benar menurut Ronald Dworkin gitu. Artinya memang hak terlalu dijunjung tinggi menurut saya. Nggak ada batasan. Gitu, Prof. Iya, ada yang mengomentari yang lain, silakan. Jadi memang banyak hal ya, tantangan-tantangan di buku-buku dia tentang keadilan dalam jas gitu ya. Itu juga banyak yang jadi persoalan yang masih dipertanyakan. Tapi kalau kita melihat sisi baiknya, itu menuntut kita untuk berargumentasi atas yang kita tidak setujui. Ya. Nah, argumentasinya tidak sekedar lewat apa? Lewat pernyataan-pernyataan. Ya nulis gitu loh. Jadi kalau kita melihat di dalam teks itu ada yang tidak setuju, ya tulis. Debatkan itu menjadi tulisan-tulisan. Ya. Dengan apa Anda memperdebatkannya? Tapi itu Ronald menantang kita.
Makanya banyak tulisan yang membuat orang harus memikirkan ulang. Ini gimana ini? Kok begini kok bisa benar, bisa salah kan begitu. Ya. Tapi ya sudah, itu Ronald ya. Jadi yang penting yang perlu kita tangkap ya kita dituntut untuk menulis tentang sesuatu hal. Apa yang kita tidak setujui, apa yang kita setujui, tulis saja sudah. Ya, ya kelemahan kita di menulis ya. Banyak guru besar yang tidak menulis juga. Ya, ya silakan yang lain. Izin, Prof. Ya, kalau tidak ada. Ya, izin, Prof. Silakan. Terima kasih. Ya, begini, Prof. Ketika mendapatkan tugas untuk bagaimana kita memahami tulisan dari Ronald Dworkin, memang kita dihadapkan kepada persoalan teknis, harus menerjemahkan, dan kemudian kita harus memahami bahasa terjemahan yang tentu saja secara teks dan kontekstual itu ada kemungkinan yang tidak terberi atau hilang. Oleh karena itu, pada saat itu saya berkontemplasi dengan diri saya sendiri yang menyatakan tulisan Ronald Dworkin ini sebenarnya mencoba menggambarkan segala sesuatu dari dekat persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat manusia. Jadi beliau selalu menampilkan persoalan-persoalan masyarakat manusia secara empiris, sehingga kita sebagai pembacanya harus mampu menangkap persoalan-persoalan yang beliau tawarkan secara generalis. Itu satu. Yang kedua tentu saja ini tidak menjadi kebiasaan penulis-penulis Indonesia. Biasanya penulis Indonesia selalu menyatakan menulis segala sesuatu tentang peristiwa manusia itu selalu di posisi tidak membumi, itu bahasa saya. Berikutnya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Mas Fatih dan Mas Ndaru, menurut saya sangat luar biasa, tetapi ada satu hal yang mungkin perlu dijelaskan. Kenapa? Karena jujur saya akui, Prof, saya hanya membaca bagian tulisan Ronald Dworkin dari bagian yang ditugaskan oleh Prof. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan tentang bagaimana hubungan kebenaran itu sendiri terus dengan skeptisisme. Mengingat skeptisisme itu ada dua, internal dan eksternal. Itu yang menjadi, menurut saya, itu menjadi bagian variabel yang mempengaruhi bahwa kebenaran itu nanti sampai kepada kebenaran yang sebenarnya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Salahuddin sama Mas Nandaru memberikan argumentasinya. Izin, Prof. Ya, izin menyampaikan. Nah, awalnya saya juga mencoba mencari-cari, Prof. Ini sebenarnya mau dibawa kemana sih, gitu? Mau kebenarannya yang seperti apa? Gitu. Tadi seperti yang disampaikan Bu Nur ini agar sampai kepada kebenaran yang hakiki, gitu kan? Nah, hubungan antara kebenaran dengan skeptisisme internal dan eksternal lagi-lagi oleh Ronald Dworkin itu dibuat mengambang. Jadi pengetahuan kita itulah yang kemudian mempengaruhi penilaian kita terhadap kebenaran, tidak hanya dalam moral, tidak hanya dalam etika. Jadi kalau kita memiliki skeptisisme internal seperti apa, nanti ditambah skeptisisme eksternal gitu ya. Nah, itu nanti akan berkecamuk dalam jiwa kita yang akan menentukan dan merumuskan kebenaran. Jadi masing-masing kepala itu punya rumusan sendiri tentang kebenaran. Saya juga bingung, sebenarnya saya nggak puas dengan jawaban itu gitu. Tapi ya gimana lagi? Dworkin di bab 1 itu ya menyebutkannya seperti itu. Mungkin Mas Nandaru bisa menambahkan. Monggo. Ya, silakan. Ya. Memang ini di bagian akhir itu memang secara jelas Dworkin juga mengklaim bahwa tidak benar menjawab ini. Orangnya ini juga tidak benar menjawab. Jadi memang dibiarkan ngambang seperti itu. Ini di bagian kalau di bab 1 yang akhir itu ada yang subjudulnya namanya ketidakpastian gitu. Ya memang dalam bab ini beliau membahas bahwa banyak hal yang memang itu tidak pasti dan tidak benar-benar terjawab. Jadi memang kita harus menginterpretasikannya sendiri menurut pemikiran kita masing-masing seperti itu, Bu. Ya, jadi kita bisa tangkap ya bahwa Ronald banyak hal yang dia angkat, tetapi dia memberikan jawaban dan juga menolak jawabannya. Ya, jadi dia menyampaikan jawabannya seperti ini, tapi juga dia meragukan jawabannya juga.
Dan itu sebenarnya memberikan ruang bagi pembaca untuk memberikan argumentasi, penafsiran-penafsiran, dan menulis lagi. Itu tantangan Ronald itu menarik. Jadi tidak suatu akhir. Ini sudah misalkan tadi soal perkawinan yang terkait dengan pria atau mungkin soal yang lainnya. Ya, dia memang merumuskan satu itu. Ya, ini seharusnya boleh asal argumentasinya begini. Tapi pada akhir-akhirnya dia mulai membuka ruang untuk dipertanyakan kembali ya tentang apa yang dia sudah benarkan itu. Nah, itu kan satu hal yang menarik. Jadi masih memberikan ruang pada pembaca untuk berargumentasi tentang apa yang dia sudah rumuskan. Jadi subjektivitasnya dia kemukakan, tapi kemudian masih melontarkan hal-hal yang mungkin ada ruang yang lain yang bisa berargumentasi. Ya, saya rasa untuk pertemuan kali ini kita cukup dulu ya, karena berat memikirkan tulisannya Ronald itu ya. Ya, tadi si Mas Salahuddin dan Mas Nandaru juga pusing ini. Ya, tetapi banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya apa yang disampaikan Mas Alfon, Salahuddin, Mas Daru, bagaimana Ronald mengaitkan pikiran kebenaran gitu. Makanya tadi Mas Alfon bicara tentang kebenaran kan, truth and false value, truth and value. Jadi nilai atas kebenaran itu seperti apa? Ya, oleh karena itu tadi saya bilang harus banyak modal baca bukunya Ronald Dworkin itu. Kalau enggak ngerti, dia nyebut-nyebut ini siapa ya. Tapi kalau kita sudah baca, oh ini statement itu ada masih hidup dia menulis ini kan. Oh ini ya, seperti sampaikan Pak Alfon. Ya, untuk sementara itu semuanya sudah Pak Alfon, Pak Salahuddin, Pak Nandaru sudah memberikan hal yang terbaiknya. Terima kasih, kita juga tercerahkan untuk itu. Minggu depan mungkin masih diskusi ini dulu ya. Ternyata ya menarik ya untuk disampaikan. Pikiran saya justru Anda hanya karena pertemuan kita terbatas, saya dudukan makalahnya dulu. Tetapi ternyata banyak hal yang cukup menarik ya. Minggu depan kita masih diskusi tentang buku ini. Kemudian baru minggu berikutnya sambil Anda membenahi PowerPoint-nya, Anda bisa presentasi. Dan kita harus rela untuk menambah waktu kalau misalkan nanti ada yang belum terpresentasikan. Karena ini penting bagi Anda. Ya, saya rasa itu sebelum saya akhiri, ada hal yang mau diungkap lagi? Cukup ya? Ada, Prof. Ada, Prof. Ya, cukup ya. Sampai ketemu minggu depan untuk kelompok di bab 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Judiani? Ya, terkait ngapunten terkait dengan rencana pengukuhan guru pesantren jam perinten ya, Prof? Karena jam 9 sampai jam 11. Hari Kamis jam 9 sampai jam 10. Oke, terima kasih Prof. Berarti semua hadir, ya. Prof. Jadi hari Kamis bisa dibuka kurang 4 sampai jam 11. Kami dapat linknya kapan, Prof? Sehari sebelumnya? Kamis saya beri undangannya. Karena Rabu diberikan ke saya. Ya, tadi saya sudah baca, kelas ini ikut semua. Nanti akan saya berikan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.